Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis, NPM 19630017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menyeting mikrotik dalam environment VirtualBox. Skenarionya adalah sebagai berikut. Ini adalah tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yang mana pada intinya kita diminta untuk membuat sebuah simulasi ya, di mana Linux Mint ini harus bisa terkoneksi ke internet melalui mikrotik. Nah, jadi Linux Mint ini saya menggunakan jaringan network internal di dalam VirtualBox, yang mana jaringan internal ini terhubung ke mikrotik menggunakan jaringan network internal juga. Nah, sedangkan mikrotik ini dia punya dua Ethernet, yang mana satunya lagi itu berjalan di jaringan bridge adapter ya, sehingga dia terkoneksi langsung dengan sumbernya, yaitu laptop saya sendiri. Nah, langsung saja kita coba untuk setting mikrotik. Di sini Linux Mint-nya sudah saya nyalakan. Begitu juga dengan mikrotik. Nah, kita minimize saja. Kita menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasi mikrotiknya. Di refresh. Nah, ini dia menemukan mikrotiknya menggunakan MAC address ya, bukan IP masih. Saya menggunakan operasi sistem mikrotik originalnya, yang mana di sini saya tidak memiliki lisensi sehingga 22 jam lagi akan habis. Ini cukuplah untuk membuat cukup untuk belajar maksudnya. Di oke saja kalau ada notifikasi seperti itu. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengecek interface-nya terlebih dahulu. Di sini karena saya menggunakan dua Ethernet, Ethernet tadi sudah saya namai Ethernet 1 sebagai Ethernet sumber, yang mana dia terkoneksi menggunakan bridge adapter tadi. Sedangkan Ethernet 4 ini adalah internal network di VirtualBox-nya, yang mana terhubung dengan Linux Mint. Jadi Linux Mint itu satu-satunya cara dia menggunakan internet adalah menggunakan internal network yang terhubung di mikrotik ini. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengecek IP address-nya. Nah, di sini IP address dari interface ini belum dapat ya sama sekali dua-duanya. Kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu menjadikan mikrotik ini sebagai klien DHCP. Caranya adalah melalui menu IP DHCP client. Jadi mikrotik ini kita gunakan sebagai DHCP client, yang mana Ethernetnya adalah Ethernet sumber. Di apply terus enable, lalu kita bisa cek statusnya. Oke, di sini IP address-nya sudah dapat. IP address mikrotik Ethernet 1 yaitu 192.168.8.103. Di oke saja. Nah, kemudian kita bisa cek lagi itu IP address-nya. Nah, di sini sudah dapat secara otomatis melalui klien DHCP tadi. Begitu juga dengan DNS-nya. DNS-nya juga sudah dapat ya dari klien DHCP tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lakukan setting firewall NAT. Ini tujuannya adalah agar mikrotik ini dan juga jaringan-jaringan yang ada di bawahnya itu dapat terkoneksi ke internet melalui Ethernet yang sudah kita tentukan. Di sini saya gunakan setting source NAT, lalu Ethernet yang digunakan adalah sumber. Kemudian actionnya itu masquerade. Oke. Nah, dengan begini seharusnya mikrotik kita sudah bisa terhubung ke internet. Nah, sudah bisa terhubung ke internet. Nah, namun kalau kita pergi ke Linux Mint, ini Linux Mint-nya bahkan tidak dapat jaringan koneksi jaringan sama sekali ya. Dia IP pun tidak dapat, sehingga seharusnya ngeping juga tidak bisa. Unreachable karena memang tidak ada jaringannya.
Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan menyediakan DHCP server untuk jaringan di bawah Mikrotik tadi, yaitu jaringan internal tadi. Di sini kita bisa gunakan menu IP DHCP server, kemudian di tab DHCP, ini settingan sebelumnya ya, kita hapus saja. Nah, di sini bisa kita gunakan DHCP setup untuk setup otomatis. Kita gunakan jaringan Ether 4, kemudian addressnya. Ya, sebelumnya kita harus melakukan dulu setting IP address di Ethernet 4 tadi, yaitu ke IP address list. Nah, di sini kita bisa gunakan IP sesuai ketentuan soal. Kita harus menggunakan nomor NPM belakang kita sebagai network. Kalau saya NPM terakhirnya 17, maka IP-nya itu adalah 198.168.17.1. Terserah, bisa 1 bisa 2004 ya ujungnya. Yang jelas networknya sama, 198.168.17.0. Seperti ini. Ethernetnya jangan lupa diganti ke internal. Jadi IP ini akan dialokasikan ke Ethernet 4. Kita bisa lanjutkan lagi menyeting DHCP servernya tadi. Internal sudah betul. Lalu gateway-nya ini sudah benar. Relay-nya dikosongkan saja. Lalu IP pool yang diberikan ke klien akan seperti ini ya. Dari IP 2 sampai 254, tidak masalah. DNS-nya saya akan ganti satunya menjadi 888. Next. Nah, ini seharusnya Linux Mint kita sudah mendapatkan IP address kalau dikoneksikan ke jaringan. Nah, oke. Kita bisa coba itu config. Nah, dia sudah mendapatkan IP ya. 198.168.17.254 IP terakhir. Nah, kita langsung saja supaya cepat ke soal selanjutnya ya, yaitu melakukan setting hotspot. Di setting hotspot pun ini sebenarnya simpel saja, langsung ke menu IP hotspot setup, lalu tentukan Ethernet mana yang dijadikan sumber dari hotspotnya. Ini 24 seperti ini. Sertifikatnya tidak usah. DNS-nya saya biarkan dia secara default ya. Nah, ketika ini sudah disetting hotspotnya, kita coba lagi ke Linux Mint-nya. Di Linux Mint ini kita coba ping. Nah, dia tidak bisa ngeping karena dia tadi dikoneksikan ke hotspot, maka dia harus login terlebih dahulu ke Mikrotik. Kita coba buka browser. Nah, di browser Linux Mint ini sudah tampil nih halaman login Mikrotik ya. Jadi kita tinggal login saja sebenarnya. Passwordnya saya kosongkan. Nah, kita sudah login. Dengan begini sudah bisa terkoneksi ke internet. Kalau kita coba lagi ping 888, ini harusnya bisa. Nah, sudah bisa ya. Kalau kita coba browsing Facebook misalnya, nah ini juga sudah bisa dilakukan. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.